Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Hutang 50 juta selama 10 tahun cukup bayar 10 juta lunas, terbit surat keterangan lunas. Mau? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu judul yang cukup fenomenal, masih terkait dengan gencarnya penagihan dari Bank UOB. Bank UOB ini saya mempunyai limit di 30 juta. Itu seingat saya karena saya mencari billing statement yang tadi sudah saya bongkar seharian belum ketemu. Jadi kira-kira paling sedikit 30, paling banyak 40 juta limitnya utama. Tapi malam kemarin sudah saya cari ulang lagi karena penagihnya Bank UOB ini yang terbanyak yang mem-PHP saya. Terbanyak yang mem-PHP saya, pemberi pengharapan palsu. Tempo lalu saya sudah ditantang. Kalau Bapak tidak berani menyebutkan nilai, ya berarti Bapak itu memang tidak ada niat baik. Dan karena saya itu bukan pecundang, dan tantangan itu adalah tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan kepada penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia bahwa kanal YouTube yang saya buat, saya sebagai founder kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation, itu bukanlah kanal YouTube yang kaleng-kaleng. Saya itu sudah banyak mementoring klien-klien yang lunas dari gagal bayar, kemudian debitur klien saya itu saya beri motivasi, saya berikan dorongan, support untuk tidak gentar menghadapi debt call kolektor yang melakukan penagihan menggunakan cara datang, ataupun desk call kolektor yang menggunakan cara penagihan dengan menelpon untuk tidak pernah gentar. Dan saya meyakinkan kepada mereka bahwa hutang Anda itu semakin lama Anda menunggak akan semakin murah. Dan andaikan para klien tadi mau testimoni, di mana saya ajarkan cara menawar, saya ajarkan cara bernegosiasi, debitur menyebutkan sebuah nilai, kemudian kreditur bank menyebutkan sebuah nilai, dan akhirnya debitur sedikit demi sedikit naik, sedangkan kreditur bank juga sedikit demi sedikit turun. Akhirnya akan menemukan satu titik temu yang kita sepakati, dan ketika sudah approval, kita sudah pegang black and white-nya, dan silahkan Anda bayarkan melalui ATM ataupun teller, dan itu akan garansi lunas dan keluar SKL-nya. Karena YouTube Omah Solusi Indonesia mengajarkan satu kali bayar dan langsung lunas, bukan dengan cara cicilan, recovery atau reschedule. Dan cara menawar itu adalah satu kata: ungkapkan realita yang saat ini sedang Anda hadapi,
Dan ketika yang Anda hadapi itu sudah Anda ungkapkan, apalagi ada support dokumen, nanti sebentar lagi saya akan mensetelkan satu voice record antara saya dengan Dona. Terjadi pada jam 14.07 hari ini, tanggal 30 Januari 2024. Dona ini menggunakan nomor 0889 0242 7874. Saya ulangi, Dona ini menggunakan nomor 0889 0242 7874. Dan ternyata pertama kali ini Dona menagihnya bukan yang UOB ini, tapi Citibank. Dan langsung saya cut. Saya tidak memikirkan untuk bayar utang Citibank. Kalau mau kita lanjutkan negosiasi yang UOB punya. Dan sudah saya katakan, saya pasti akan cari billing statementnya dan pasti ketemu. Hanya menunggu waktu dan pencarian saya saja. Limit saya tuh paling sedikit 30 dan paling banyak 40. Tapi dibengkakkan menjadi 50 juta lebih. Dan saya katakan, semoga Dona ini tidak PHP, bahwa Bapak tuh serius bayar gak? Daripada saya menunggu testimoni dari klien atau keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang benar-benar kami mengajarkan untuk tidak bayar hutang, tapi kami mengajarkan bayarlah hutang pada saat Anda sudah siap dana. Dan jangan bayar hutang karena Anda takut terintimidasi, termakan oleh pembodohan masyarakat bahwa semakin lama Anda menunggak, semakin Anda menyonyor. Itu adalah hal yang tidak benar. Dan di sini tadi saya sudah menjalin kesepakatan pada Dona yang sebentar lagi akan saya setelkan voice recordnya. Saya sudah utarakan untuk sekian kalinya di video ini. Anda bisa setel satu persatu untuk yang UOB. Penawaran saya pertama adalah dipaksa. Saya ulangi, dipaksa untuk menyebutkan nilai. Dan saya sebutkan nilai yang pertama itu kisaran 4 atau 5, akhirnya 7,5, dan akhirnya ada desk call yang katanya konon mem-PHP saya 10 juta, mau ndak Pak lunas. Dan setelah saya kalkulasi, maka dari itu judul dari video yang saat ini sedang Anda tonton adalah apa yang baru saja saya sebut. Hutang 50 juta selama 10 tahun, karena saya macet sejak 2013, cukup bayar 10 juta lunas terbit SKL. Mau? Itulah judul yang video ini saat ini sedang Anda tonton. Dan semoga setelah Anda mendengarkan voice record yang akan saya setel, dan mohon dukungan doanya agar supaya saya bisa membuktikan bahwa karena YouTube ini bukan kaleng-kaleng. Apa yang saya katakan bahwa hutang Anda tuh dari 30, kalau saya tadi tidak salah, limit minimal 30, maksimal 40, dibengkakkan jadi 50. Itu pada dasarnya ketika Anda bisa menata hati, Anda bisa menaklukkan teror desk call yang sangat pedas, atau teror debt call yang seolah-olah garang dan menakutkan, Anda bisa menaklukkan itu semua, dan Anda bisa menata perekonomian Anda dulu. Dan ketika Anda ditantang seperti saya, walaupun nilai 10 juta itu tidak kecil loh, tapi saya akan memberikan satu komitmen
Nanti kalau misalnya 10 juta itu bisa, dan mungkin bisa dikasih term of payment 2 kali bayar atau 3 kali bayar, saya akan kabulkan itu dan saya akan publish di kanal YouTube saya, sehingga kita win-win solusi. Bank juga tahu bahwa begitulah cara tawar menawar agar supaya debiturnya tidak kebohongan atau di PHP, sedangkan debiturnya juga tahu kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu stres, bahwa itu semua pasti negosiasi dengan niat yang baik, dengan yang tujuan etikat yang mulia, pasti itu akan ketemu titik temunya. Dan ketika titik temu itu terjadi, Anda sudah siap dana, itu akan happy ending. Semoga setelah Anda mendengarkan voice record yang saya sediakan, hati Anda semakin tenang dan nyaman. Selamat mendengarkan. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Ya, dengan Bapak Hani Ijo Wahyono. Iya. Ya, Dona Pak dari Bank UOB. Gimana? Kartu kredit Big Sama ini saya terakhir di 2013, Pak. Iya, betul. Nah, Bapak masih tagihan Pak 30.265.000, Pak. Kenapa? Benar? 30.269.000, Pak. Iya. Ada tagihan, Pak. Iya. Ini apa penyelesaiannya, Pak? Saya kemarin sudah ditelepon banyak dari UOB ya. Saya sudah mengatakan saat ini saya kan sedang tidak tahu sehat, kena gangguan penyakit. Baik. Dan kemarin sudah sempat terjadi negosiasi untuk opsi 1 kali bayar dan lunas. Kalau itu Desko yang ngomong kalau diperjuangkan 10 juta nggak bisa. Sedangkan saya boro-boro 10 juta. Waktu itu saya tawarkan 7,5 juta sebelum saya opname di rumah sakit di Sukoharjo, Solo, tanggal 1 kemarin, 1 Januari. Ya, progresnya sampai segitu, Bu. Tapi dia menjanjikan untuk diusahakan 10 juta, tapi saya belum dapat kabar lagi. Dan ini hari, yang ini ada telepon saya. Baik, tapi Bapak sebenarnya satu lagi yang belum saya jelaskan. Desko yang baru beberapa hari yang telepon saya berjanji untuk mengirim WA, fungsinya saya disuruh ngirim atau saya akan berikan kwitansi rawat inap saya yang tanggal 1 Januari kemarin. Baik. Tapi tidak ada WA sampai dengan saat ini. Baik, tapi kalau Bapak ini saya mau tanya nih Pak, tapi kan sebelumnya Bapak sudah berkomunikasi di angka 10 juta ya Pak ya? Saya tidak berkomunikasi begitu, dia mengusahakan untuk 10 juta itu saja berat. Dia mengusulkan. Ya, itu saja berat jika tidak disertai dengan dokumen penunjang. Tapi yang saya kasih tahu bahwa kemarin diskon itu macamnya banyak ya. Ada yang memang benar-benar mengusahakan ke pimpinan, ada yang setelah gagal malah menjadikan bahan bully. Semua dokumen sudah saya serahkan, dan terakhir yang masih menunggu adalah apakah betul saya dirawat inap per tanggal 1 Januari 2024. Itu sampai hari ini belum ada yang WA saya. Baik. Tapi Bapak dirawat inap? Saya sudah sembuh tapi dalam proses maintenance pengobatan terus, obat jalan. Berarti rawat jalan ya? Ya. Baik, begini Pak. Saya dengan Dona Pak. Dona ya. Ya, sebelumnya kan begitu Pak. Jadi kan
berbeda-beda ya yang menanti ya, tergantung bapak pembayarannya di mana nih, bapak dealingnya di mana. Tapi ini masuk lagi ke saya dan bapak belum ikut program ke yang sebelumnya menghubungi bapak gitu, sekolahnya yang menghubungi bapak. Ya karena yang sebagian tadi desk collection-nya itu tidak menuntaskan sebuah pembicaraan. Jadi terulang lagi ketemu orang baru lagi, saya mengulang lagi, kan begitu terus ya. Semoga dengan Anda ini bisa tuntas paling tidak. Baik. Tapi bapak ini intinya diselesaikan ya pak ya sebenarnya ya. Ya, kepengennya itu tidak ada yang kepengen ya untuk menunda ataupun saya kan hanya lalu orang kolektor kan mengatakan etikat baik itu kan harus dituangkan pak, tidak bisa hanya menunda dan akhirnya kan saya dipaksakan untuk menyebutkan nilai supaya Anda bisa mengajukan ke pimpinan dengan disertai support dokumen yang ada, kan begitu. Benar pak. Ya udah, saya kan sudah ngomong, ya udah kalau saya kepengen menyelesaikan, kalau memang Anda dengan adanya beberapa penyakit yang dalam tubuh saya dengan 7,5 bisa enggak, oh jangan pak, kalau 7,5 berat saya akan usahakan 10 juta jika mana ada support dokumen di mana Anda telah dirawat inap per tanggal 1 Januari 2024. Seolah-olah mereka tidak percaya kalau saya tuh memang dirawat inap, dan saya kan juga sudah menawarkan ya kirim aja WA-nya atau nanti saya kirim fotonya, kwitansinya, begitu. Begini pak, ini kan saya lihat bapak ada dua ya, sebenarnya dua pinjaman. Yang satunya itu hampir 50 juta, tapi 65 ribu pak. Bisa cuma punya satu kartu kredit. Ya Citibank pak, satunya lagi Citibank. Oh kalau Citibank saya emang gua pikir dulu, saya konsentrasinya ke yang UOB. Begitu, tapi bapak mau menyelesaikan yang satunya dulu, begitu. Loh, Sekarang yang ditawarkan tempo ini adalah yang UOB. Saya pakai aja. Saya jelaskan dulu ya pak. Jadi karena ketiga Citibank ke UOB, sekarang bapak itu ada dua tunggakan di satu tempat yang sama, yaitu di UOB. Begitu. Sebelumnya kan bapak di Citibank itu yang sebentar. Ini yang 30 juta 245 ribu. Nah, yang satunya lagi yang di UOB itu 50 juta 169 ribu pak. Begini, ini saya begini aja, saya sebenarnya yang dikatakan ada collection sebelumnya itu ada benarnya juga pak. Jadi kita kalau mau diskon yang besar itu kita harus ada dokumen pelengkap yang cukup pak, gitu. Karena kan kita harus evaluasikan dulu ke manajemen. Ini juga sifatnya pengajuan, jadi biasanya kita ada peraturan persenannya pak, jangan melebihi persenan tersebut. Bisa dilebihi kalau ada dokumen pendukung pak. Nah, makanya kenapa yang sebelumnya bilang bapak ada bukti yang bisa dikirimkan tidak untuk yang dirawat inapnya, begitu pak. Loh, saya nggak cuma rawat inap ya, saya itu sudah kirim rekam medis ya. Anda kalau punya data cukup dokumennya ada semua. Rekam medisnya sudah ada, buktinya juga tidak ada kebijakan yang berarti bagi saya. Jadi ya kalau saya mau dikatakan etika tidak baik ya nggak masalah, kalau memang kondisi saya memang tidak fit. Baik pak. Jadi begini saja, ini kan bapak bisa terima telepon terus ya pak, atau ada jam tertentu pak? Kenapa? Terima telepon dari saya, bapak ada jam tertentu tidak? Tidak ada, selama saya tidak sedang sibuk atau saya sedang tidak istirahat tidur ya saya pasti terima. Begini pak, saya kasih opsi aja. Ini bapak mau bantu selesaikan keduanya atau gimana pak? Gak mungkin keduanya lah. Tadi sudah saya katakan maksimal aja 7,5 dan dia mengatakan
misalkan ya kalau 10 saya bisa bantu dengan cara Anda melampirkan ketika Anda dirawat inap tanggal 1 Januari 2024 dan itu tidak ada biaya yang masuk ke saya. Begini Pak, kita kan sebenarnya kalau WhatsApp itu kita tidak ada fasilitas WhatsApp ya untuk dari kantor. Kita cuma menggunakan email ataupun telepon gitu. Begini aja, ini saya akan eskalasikan dulu sama atasan saya bagaimana baiknya. Ini kan yang Bapak mau selesaikan dulu, yang Bapak fokuskan dulu yang sampai 50 juta, gitu ya Pak ya. Nah, Saya yang fokusnya 50 juta Bu. Saya nggak tahu yang UOB kan Pak? Ya, Yang UOB yang 50 juta Pak. ya sudah, Yang bank itu yang 30 juta. ya sudah. Nah, jadi kalau saya Bapak mau berfokus yang 50 juta dulu, biar saya diskusi dulu dengan atasan saya, ini kita kasih angka terbaiknya berapa gitu Pak. Nanti kalau saya follow up data lagi, terus misalnya Bapak juga sudah sesuai terima untuk pelunasannya di angka berapa, nanti kita proses pengajuannya gitu Pak. Ya, Saya tidak jamin. tidak jamin apa Bu? Tidak jamin apa? Saya tidak jamin kalau pengajuan itu selalu disetujui ya Pak ya. Jadi Saya tahu tentang itu dalam arti saya debitur tidak bisa memaksakan bank, sebaliknya bank juga tidak bisa memaksakan customer yang sedang seperti saya ini. benar Pak. Ini begini aja. Tadi Bapak gambarannya yang 7,5 ya, 7.500.000 ya. Waktu itu saya sudah beranikan deklar 7,5 juta. Tapi kenyataannya ya tadi seperti yang sudah saya ulang-ulang tadi. Saya kan sudah bilang di telepon kemarin saya sudah ada dana mas, karena saya sakit kena rawat inap 18.400.000. Kwitansinya ada Pak, ya ada, wong saya tidak bohong. Halo. Bapak bisa kasih saya gambaran tidak untuk angkanya berapa? Biar saya coba. Ya, kalau saat ini saya dengan urusan dengan saya Citibank sekarang, saya nggak akan ada gambaran untuk yang kesana ya. Yang UOB ya udahlah, kita sudah berjanji ya. Ya janji saya yang antara yang ideal saya waktu itu 7,5 itu kan saya sebelum merawat inap kehilangan uang 18.400.000 dan siap kontrol nggak cukup uang 600 rawat jalannya. Berarti di angka berapa Pak? Ya 7,5. Tapi kalau kamu mau seperti teman kamu mau memperjuangkan 10 juta ya silahkan, nanti saya kompleti lagi data sudah Di angka 10 juta ya. 10 juta ya Pak ya. Ya tapi itu kan saya udah katakan itu saya hanya tahunya UOB ya. Kalau yang Citibank saya nggak ada janji apapun dan semuanya balik lagi ya. Saat ini kebetulan saya masih bisa ya katakanlah beraktivitas dalam arti bisa menyisihkan dana, mungkin mencari-cari peluang pekerjaan. Tapi kalau Anda berlama-lama ya bisa jadi saya ya nggak bisa janji ketika Anda namanya deal-dealan itu kan ya sekarang deal. Tapi kalau Anda berwaktu yang lama lagi kan jadi situasi orang tuh berbeda-beda tuh Bu. Tapi begini Pak, saya ada tidak setujunya juga dengan perkataan Bapak yang mengatakan bahwa seperti kita yang ketergantungan dengan Bapak gitu, keputusan Bapak. Bukan ketergantungan, Kita Bapak yang membutuhkan kami untuk boleh diajukan dulu begitu Pak. Saya sedikit tidak setuju dengan kata-kata Bapak yang mengatakan bahwa tergantung situasi Bapak ke depannya. Kita tidak bisa mengikuti kemauan Bapak seterusnya. Karena ini Bu, saya dulu apa dulu Anda dulu? Anda kasih deadline dong, berapa lama saya bisa memperjuangkan itu di reject atau nggak di reject. Kalau itu menggantung tahu-tahu kamu 3 bulan
minggu ke depan kan kita nggak tahu Bu yang terjadi apa so Bu. Ya benar, makanya tadi kan sebelumnya kan harusnya bilangnya keputusan dari Ya, saya itu kan tetap jadi komitmen sudah diajukan. ajukan aja, tapi deadline-nya jangan Ya. lama. Kalau lama-lama, Ya. kadang lihat rekodnya, saya ditelepon terakhir kapan, kan begitu. Ini kan tanggal berapa. Kalau durasinya lama-lama dan tidak ada kejelasan maju berapa kan nggak lucu loh Bu, gitu loh. Ini aja Pak, jadi saya tekankan aja ke Bapak, saya tidak akan bisa memegang Bapak lebih dari 20 hari, gitu aja ya. Nanti sama aja 20 hari ini saya coba ajukan dulu. Kalaupun tentang hasilnya apapun itu pasti langsung saya kabarin Pak. Jadi kita sudah tanya apakah Bapak Maka dari itu terus, gitu. saya mencari orang yang konsisten Bu. Jangan kalau enggak ada kabar reject, gak ada kabar, tahu-tahu ganti orang lagi jelasin lagi, kan konyol itu. Baik Pak. Nanti saya begini, ini kan Bapak sudah kontak ke saya nih, berarti dalam artian saya akan follow up Bapak terus. Apalagi Bapak tadi sudah bilang kalau ini kita coba usahakan dulu di 10 juta itu, begitu ya. Iya. Apapun hasilnya itu akan saya terus kabarin Pak nanti. Gitu. Baik. Ya Pak. Ada lagi Pak? Nggak ada Bu, ya tinggal dokumen yang meneruskan yang telepon yang lalu bahwa dokumen kwitansi saya itu gaptek ya, kalau mau email-emailan nggak bisa, ya kalau mau ya tak kirim lewat WA, gitu aja. Oh baik. Nanti boleh deh itu kita report aja ke atasan begitu, saya bisa diatur kok itu Pak. Ya sudah. Nanti ini yang pasti sih angkanya dulu, begitu apakah diterima dari pihak banknya atau mungkin harus main dulu begitu Pak, atau ada kelengkapan dokumen lainnya, dan saya kabari Bapak terus kok. Rasanya dokumen sudah lengkap semua Bu, sudah saya masukkan lewat Iya. katakan Anda Dari manajemennya sendiri, iya. apakah pesanannya diterima begitu ya Pak Hani ya. Ini nanti bisa dipastikan lagi, itu yang akan menelpon Pak Hani itu cuma dari saya aja untuk 20 hari ke depan ya, dan dengan Dona Pak. Oke. Dibuat aja. Ya. Pak Hani, nanti saya bantu dulu request ya Pak. Ya. Ya, semoga nanti diberi kesehatan dan rezeki yang sesuai ya Pak ya. Ya. Terima kasih, selamat siang Pak. Oke, Anda sudah dengarkan tadi hari ini 30 Januari 2024, Deskol bernama Dona menjanjikan 20 hari ke depan. Kalau disetujui 10 juta, saya diwajibkan bayar dari hutang 50 juta. Tapi itu kan bunga dan denda. Seingat saya, hutang saya paling sedikit 30 juta limitnya, paling banyak 40 juta untuk UOB. Untuk UOB yang ini paling sedikit 30 juta, paling banyak 40 juta. Artinya kalau sampai dari 2013 saya menunggak sampai dengan saat ini, katakanlah 20 hari ke depan, Februari saya di approval di angka 10 juta. Tinggal nanti saya akan perlahan-lahan untuk mempersiapkan term of payment-nya. Mungkin 2 kali atau sekali pun akan saya usahakan. Dan ketika 10 juta itu lunas, apa yang Anda takutkan sebagai debitur yang saat ini gagal bayar? Bunga dan denda? No. Teror Deskol? Ngapain takut? Ngapain pusing? Ngapain stres? Kedatangan debt call, welcome. Tapi inti dasarnya seperti judul yang saat ini video Anda tonton. Hutang 50 juta 10 tahun, anggap aja itu bunga dan denda dari 30 ke 50. Itu hanya bluffing, gertak sambal.
Bahkan Mbak Duna akan mengusahakan untuk 10 juta beres. Lunas approvalnya sudah di tangan saya akan bayar entah melalui teller UOB, entah itu melalui ATM, dan setelah itu akan keluar SKL. Artinya 50, kalau cuman sudah 10 tahun tidak bayar dan sekarang harus ada penebusan 10 juta, ya akan saya usahakan maksimal, karena saya sudah terlanjur janji dengan 2 bank, satu UOB dan satunya Mega. Tentang nanti UOB nagih yang Citibank emang gua pikirin. Tentang mereka mengatakan etikat baik lagi, emang gua pikirin. Jadi dalam waktu selama saya bisa menunjukkan niat baik saya, menunjukkan bahwa karena YouTube ini bukan kaleng-kaleng saja, saya akan penuhi tantangan Mbak Duna. Dan semoga Mbak Duna ini tidak PHP. Tidak PHP, dia menjanjikan 20 hari lagi. Disetujui atau tidak, dia akan menelpon saya. Dan ini sebagai penegasan. Bank tidak bisa memaksakan debiturnya untuk harus bayar nilai yang mereka mau. Sebaliknya, debitur juga tidak bisa memaksakan, mengharuskan bank untuk menyetujui. Tadi kata-kata Mbak Duna, dengarkan ulang kalau Anda tidak kelewatan dengar. Seolah-olah jangan Bapak yang seenaknya, tapi Bapak harus tahu bahwa Bapak butuh kita, Bank UOB. Betul, saya butuh Anda jika saya butuh pembersihan SLIK. Tapi selama saya belum membutuhkan pembersihan SLIK, Andalah yang membutuhkan kami. Kalau Anda menagih dengan baik, dengan santun, dengan penuh komitmen, dengan konsisten, saya masih membukakan pintu maaf. Saya masih memberi kesempatan walaupun saya sudah dibully habis-habisan. Kalau Anda perhitungkan kerugian immaterial ketika saya gagal bayar hutang UOB, Anda menteror saya, menteror keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi, mencaci maki, memberitahukan pada seluruh kolega, menteror keluarga inti, menteror kerabat saudara. Itu kerugian immaterial saya melebihi dari jumlah hutang yang saya punya tunggakan. Anda bukan pinjol. Anda tidak selayaknya bank penerbit kartu kredit membiarkan penagihan sekelas seperti pinjol. Anda downgrade. Dan jika itu masih Anda lanjutkan, saya akan mengobarkan bara kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Emas Lulus Indonesia. Jika nama baik Anda sudah dirusak, dicoreng-moreng, bank tidak menjaga kerahasiaan, tidak usah dibayar sekalian, karena itu sudah dianggap lunas, karena mereka telah mencoreng-moreng kita dan melanggar aturan tata cara penagihan yang sudah diatur sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh dengan berkat dan sukacita. Jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini, jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.